Baik, hari ini kita akan masuk kepada materi setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ini pembelajaran kelas 8. Nah, bahan Alkitab diambil dari Efesus 6 ayat 18, Roma 12 ayat 12, Matius 6 ayat 9 sampai 13, Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Nanti kamu boleh membuka Alkitab kamu dan baca bahan Alkitab ini karena ini berhubungan dengan materi pembelajaran kita. Baik, kita lanjut. Sebelumnya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari materi kita. Adapun tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, agar siswa mampu memahami pentingnya setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sebagai wujud memelihara iman. Dan yang kedua ialah agar siswa mampu menerapkan untuk setia berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Baik, kita akan masuk kepada makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Yang pertama, kita akan membahas pengertian beribadah. Beribadah merupakan kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan Allah, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi manusia. Dan yang kedua, membaca Alkitab, yaitu kegiatan mengamati dan memaknai isi firman Allah. Yang ketiga, berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah yang diimani. Berdoa adalah ekspresi hubungan kita dengan Allah. Doa menggambarkan kebergantungan orang percaya pada Tuhan. Sekarang masuk kepada memahami doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami adalah satu-satunya doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Doa Bapa Kami tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13 dan Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Adapun makna dari doa Bapa Kami bisa kita rangkum di berikut ini. Bapa Kami yang ada di surga. Maknanya adalah Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapa kita. Kita mempunyai hubungan yang erat karena Dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Karena kasih Allah, Ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang istimewa di hadapannya. Kasih Bapa tidak akan lari dan jauh dari kehendak. Dimuliakanlah namamu. Dalam hidup ini, kita haruslah memuliakan nama Allah, baik di dalam doa maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus meluhurkan nama Allah dan janganlah menyebut Tuhan Allah dengan tidak puas. Datanglah kerajaan. Kerajaan Allah adalah surga, merupakan tempat yang diinginkan manusia ketika sudah meninggal. Kerajaan Allah adalah nyata dan ada bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Maka carilah kerajaan Allah selagi kita hidup di dunia, dengan cara berbuat baik dan kasih terhadap sesama dan Allah. Kerajaan Allah adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh karena firman. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kehendak Allah bagi umat manusia sangatlah nyata. Jika Allah berkehendak, apapun dapat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita berserah atas kehendak Allah, atas semua rencana dan rancangan hidup yang Allah berikan. Karena Allah yang lebih tahu dan mengerti apa yang terbaik bagi hidup kita. Berilah kami rejeki pada hari ini. Doa supaya Tuhan memberikan kita rejeki dalam hidup kita. Tuhan peduli dan mengerti akan kebutuhan kita. Maka haruslah kita memintanya kepada Allah rejeki dan berusaha di dalamnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka sepantasnya kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Ketika kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan,
kita juga perlu mengampuni segala dosa orang lain yang menyakiti hati kita. Karena Allah adalah kasih, maka kita pun perlu mengasihi Allah dan orang lain. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita yang ada adalah umat beriman, menjadi tempat roh jahat supaya kita masuk dalam dosa. Roh jahat ingin dan senang jika manusia berbuat jahat dan dosa. Maka kita perlu berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dalam pencobaan. Hindarilah dosa yang membuat kita terjatuh, dan memohon kepada Allah supaya kita dibebaskan dari hal yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Menunjukkan bahwa kita percaya Tuhanlah yang memiliki segala yang di bumi maupun di sorga, dan kita memberikan penyembahan hormat kepada kemuliaan Allah yang berkuasa atas hidup kita untuk selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita akan bahas pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja SMP. Mengapa beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab itu penting bagi remaja SMP? Karena yang pertama, dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan kepercayaannya kepada Allah. Melalui berdoa dan membaca Alkitab ini, kita mewujudkan iman kita dan rasa percaya kita kepada Allah. Allah setia pada janjinya, maka orang beriman pun harus menunjukkan kesetiaan kepadanya antara lain melalui ibadah. Orang yang setia berkenan kepadanya. Bisa dilihat dalam Amsal 12 ayat 22. Dan yang kedua, kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab akan menghasilkan pencerahan hidup dan membawa makna perubahan dalam diri orang percaya. Bahkan semakin mempererat persekutuan sebagai umat. Dan yang ketiga, melalui ibadah, orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah yang diimani. Dan yang keempat, kesetiaan beribadah membuat sikap sosial seseorang semakin bertumbuh. Dalam ibadah, kita bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan kita melebur dalam doa, pujian, dan persembahan. Sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dalam beribadah, sikap dan cara berpakaian haruslah menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan Allah yang Maha Kudus. Ketika Musa bertemu dengan Allah di hutan belukar di Midian, Allah meminta Musa menanggalkan kasutnya atau alas kakinya, karena tempat yang dipijaknya itu kudus. Yesus juga mengajarkan sikap yang baik dan benar dalam berdoa. Dalam Injil Lukas 6 ayat 5-8, Yesus menuntun orang percaya untuk bersikap benar dalam berdoa. Banyak orang berpikir bahwa tidak perlu pergi ke gereja. Padahal Yesus Kristus datang dan Ia membentuk persekutuan orang percaya. Ajaran-ajarannya disampaikan dalam persekutuan umat. Ia mengajar di bait Allah. Ia mengajar banyak orang dalam kelompok-kelompok. Jadi, kehadiran seseorang di gereja dan persekutuan remaja amat penting dalam rangka memupuk persekutuan, dan kita juga dapat belajar dari pengalaman iman orang lain dalam persekutuan. Apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan kita? Dalam Injil Matius 6 ayat 8, Yesus mengatakan, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan." Kalimat ini memiliki makna yang dalam, bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Doa dan permohonan orang percaya akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah, karena Ia lebih tahu apa yang kita perlukan. Injil Matius 21 ayat 22 tertulis, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Doa kita akan dijawab. Kita akan menerima jawaban atas doa-doa kita. Namun jawaban itu diberikan berdasarkan pertimbangan Allah. 3 cara Allah menjawab doa kita. Yang pertama, ya, Allah menjawab apa yang kita doakan.
Yang kedua, tunggu dulu. Allah menjawab di waktunya yang tepat dan indah. Yang ketiga, tidak. Ada yang lebih baik dari apa yang kita doakan. Manfaat setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Yang pertama, membawa kegembiraan dan kebahagiaan karena kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Ada ketenangan hati karena kita yakin Allah ada di dekat kita. Menumbuhkan iman dan percaya kita padanya, karena firman-Nya menguatkan iman yang penerang bagi langkah hidup kita sehingga kita tidak tersesat. Mazmur 119 ayat 105. Membimbing hidup kita sehingga kita diarahkan ke tujuan yang benar. Ada Yesus Kristus yang menjaga kehidupan. Kesimpulan, ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab merupakan napas hidup orang beriman. Sebagai napas hidup, 3 hal itu merupakan penopang utama bagi kehidupan orang beriman. Ada banyak alasan yang menghalangi remaja untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Namun, dalam diri sendiri haruslah lahir kesadaran untuk menjadikan ibadah, doa, dan membaca Alkitab sebagai nafas hidup. Dengan demikian, iman kamu semakin bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah di dalam Kristus. Nah, demikian pembelajaran kita. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, itu 3 soal. Kalian tulis di buku latihan, kemudian kalian foto, dan kalian kirim ke WA Ibu secara pribadi. Selamat mengerjakan. Materi kita sudah selesai, kerjakan tugasnya dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. See you.